Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Kita ketemu lagi hari ini. Kita hari ini akan belajar tema 9, subtema 2 IPS tentang jenis-jenis sumber daya alam. Tetap semangat ya. Kita hari ini silahkan dibuka bukunya. Oke. Nah, di tema sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Pasti sumber daya alam itu betul, sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia yang bertujuan untuk mensejahterakannya. Berdasarkan keterbaruannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Iya, betul sekali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, apa ya maksudnya? Ya, pinter jawabannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dipakai secara terus-menerus dan tidak akan habis karena sifatnya bisa diperbaharui, bisa didaur ulang, dibuat kembali. Contohnya apa saja? Bisa dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Nah, sedangkan untuk peta persebarannya, kita lihat sebagai berikut. Peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang di Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat kelapa, sawit, ikan tuna, dan kopi. Di Pulau Jawa hanya ada ikan tuna. Di Pulau Kalimantan ada kelapa dan kopi sama ikan tunanya. Di Pulau Sulawesi kelapa, jagung. Di Pulau Maluku ada cengkeh. Di Pulau Papua ada ikan tuna dan cengkeh. Sekarang yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Maksudnya, sumber daya alam ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Karena sifatnya tidak bisa diperbaharui, tidak bisa diulang, tidak bisa didaur ulang. Contohnya apa saja? Seperti minyak bumi, solar, tembaga, timah, emas, nikel, minyak tanah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang ada di Indonesia. Peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di Pulau Sumatera ada apa saja di situ? Ada minyak bumi yang terbanyak, ada di Tanjung Pura, ada di Laksmawe, Bengkalis, Kepulauan Natuna pun ada. Oke, yang kedua itu apa? Kapur di Rajang Lembong. Di Pulau Jawa, biji besi ada di Cilegon, di Cilacap, di Gunung Welerang, Tulung Agung. Minyak bumi ada di Cepu. Di Kalimantan ada intan, ada minyak bumi. Di Sulawesi ada emas dan perak, kapur, biji besi. Di Pulau Maluku ada minyak bumi, asbes. Di Pulau Papua ada minyak bumi. Dan sekarang berdasarkan asalnya, sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi dua lagi. Satu, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yang dari tumbuhan dan hewan. Kalau dari hewan, contohnya apa saja? Ada dari telur, ada dari dagingnya sama susu. Kalau dari tumbuhan, dari kayu, buah-buahan, banyak ya. Kalau dari tumbuhan. Nah, sekarang sumber daya alam non-hayati. Apa itu maksudnya? Sumber daya alam yang bukan berasal dari
makhluk hidup. Contohnya, udara, sinar matahari, minyak bumi, nikel, tembaga, dan lain-lain. Nah, sekarang, apakah ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis sumber daya alam yang berdasarkan keterbaruan dan berdasarkan asalnya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Diskusi masing-masing kelompok. Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Jika sudah, tugasnya carilah sumber daya alam hayati dan non-hayati di lingkungan tempat tinggal kalian. Jika sudah, presentasikan di depan. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk selebihnya, Ibu mohon maaf jika ada kekurangan ataupun apa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.